Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, rekan-rekan? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang culture maker. Jadi diingat dari pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa media pembelajaran. Antara lain yang pertama itu kita telah membahas tentang flow learning. Yang kedua belum lama itu kita telah membahas tentang media pembelajaran Teachback, dan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran Culture Maker. Yang dimana Culture Maker ini merupakan model pembelajaran yang nantinya kalian akan dibentuk kelompok untuk menghasilkan solusi atau produk atas masalah yang diidentifikasi. Nantinya akan saya bahas atau kita bahas nanti. Jadi langsung saja kita ke isunya. Silakan lihat ke slide yang tampilan materi saya. Gimana, sudah muncul? Sudah ada? Baik. Jadi kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang isu atau masalah yang atau saat ini terjadi ya, atau telah menimpa beberapa bulan terhadap kita atau di seluruh dunia ini, tentang pandemi ini atau wabah COVID-19. Jadi kita akan membahas tema atau isu permasalahan tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi ini. Jadi ini merupakan isu atau masalah yang saat ini terjadi yang tentunya kita bahas, dan ini pun tentunya membutuhkan solusi nantinya. Jadi mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Kita ke slide selanjutnya. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun saat ini pandemi menjadi tantangan juga di berbagai kalangan. Karena itu dalam teknologi ini tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Jadi pembelajaran daring ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Dan bagaimana teknologi dapat digunakan atau bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Jadi coba saya minta saudara Acep, ada saudara Acep? Jadi kali ini kan kita berdiskusi, silakan. Atau yang lainnya? Tentang isu
yang kita bahas kali ini? Ada Saudara Acep atau Saudara Dika? Atau silakan Saudara. Baik, silakan Saudara Agung. Menurut saya di pandemi ini tantangannya sangat jelas ya Pak. Karena sudah jelas kreativitas siswa dan rasa ketertarikan belajar sudah menurun. Banyak siswa yang melalaikan tugas karena meremehkan karena tidak adanya peran guru seperti sebelumnya. Jadi menurut saya memang dampaknya sangat tidak bagus buat masa depan kita. Baik, terima kasih Saudara Agung telah menjelaskan. Jadi itu dia penjelasan dari Saudara Agung tentang isu atau masalah yang kita bahas kali ini. Nah, jadi itu dia isu atau masalahnya, ya ini tentang bagaimana di masa pandemi ini sebuah pembelajaran harus tetap berjalan. Dan adapun solusinya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan pembelajaran daring. Itu dia solusinya, dengan menggunakan teknologi tentunya, yang dimana kita harus mengembangkan dan menggunakan kreativitas. Untuk itu, agar terlaksananya pembelajaran daring yang baik, kalian akan membuat karya atau suatu produk berupa video pembelajaran. Karena pembelajaran daring ini bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang menyenangkan dan berinovasi dengan menggunakan video ini sebagai produk atau karya dari kalian, yang juga sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Jadi bagaimana, sudah jelas tentang isu atau masalah kali ini dan solusinya? Jelas Ya. Pak. Pak. Jadi itu dia ya, solusinya itu dari yang tadi, tantangan dunia di masa pandemi itu kita akan membuat maksudnya kalian ya, para siswa ini membuat video pembelajaran agar terjalinnya pembelajaran ini di masa pandemi ini. Jadi dengan menggunakan pembelajaran daring tentunya, karena tidak mungkin di masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kita ke langkah selanjutnya itu tentang menetapkan jadwal ya, dan pembuatan produknya. Jadi untuk kelompok, kalian ini kelompoknya, silakan untuk membuat produknya ini berupa video, dan jadwal pembuatannya itu atau rencana penyelesaiannya itu mulai hari Minggu ya, tanggal 10 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Bagaimana, siap? Insya Allah Pak, siap. Baik, siap. Oke, baik Pak, siap. Jadi metode pembuatan produk ini berupa video animasi ya, tentang media pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, yang tentunya nanti akan saya share di grup WhatsApp kelompok kalian tentang bagaimana cara membuat produk berupa video animasi ini. Saya pun ada, silakan lihat ke tampilan materi. Ada tidak? Ada? Saya belum muncul Pak. Ada? Kecil kamarnya Pak. Ya, silakan dilihat. Jadi ini dia cara ya, atau panduan. Saya kan memberi panduan tentang mengakses sumber daya ini atau tentang membuat video animasi. Yang pertama itu membuka halaman websitenya
Silakan dilihat dari tampilan materi. Kemudian sign up terlebih dahulu dan menggunakan akun Google untuk mendaftarnya. Karena dengan berhubungan tahapan yang terakhir, pada halaman ini foton berikut ini merupakan bentuk animasi. Silakan dilihat. Jika sudah, ke yang selanjutnya, pilih kategori template yang tersedia. Silahkan untuk sesuai kalian. Silahkan berdiskusi nantinya untuk karya tersebut berupa animasi video ini. Kalian kerjakan sama-sama. Dan ini dia ya, edit beberapa slide yang mengacu tentang pendidikan yang tadi ya. Tema yang tadi. Tentunya tentang pendidikan. Nah, jika sudah jadi seperti ini, silakan ekspor atau upload. Silakan untuk dikirimkan melalui WhatsApp pribadi kepada saya atau upload ke YouTube berupa link, kirim ke saya. Bagaimana, sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, terima kasih ya atas perhatiannya atau pertemuan kali ini telah hadir. Kalian tentunya saya akan tunggu produk atau karya yang telah tadi isu itu tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi ini, yaitu produknya atau solusinya itu berupa video pembelajaran animasi ya. Dapat dipahami? Baik, jika sudah paham, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan? Ya, tidak terasa ya sudah 3 hari atau dari penjadwalan kita tentang pembuatan produk. Bagaimana, sudah selesai produknya? Ya, silakan Saudara Agung untuk kirimkan ke saya. Sudah? Oh ya, sudah nih. Ya, terima kasih rekan-rekan telah membuat produk atau solusi dari masalah yang hari kemarin telah kita bahas. Jadi teman kali ini saya akan mereaksi atau melihat tentang karya atau produk dari rekan-rekan sekalian yang telah kelompok kalian buat. Jadi kita akan melihatnya, melakukan diskusi kembali tentang solusi dan perbaikan tentang produk ini. Saya akan lihat. Saya tidak luput dari banyak Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, Indonesia berfungsi sekitar 270
tidak luput dari banyak masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, dagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang sudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat menimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap, dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lahat atau sumber lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan tidak produktif. Kayak temanku ini, Sira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, si Denny, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasihan. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, daerah kotor dan bau, karena warga sudah terbiasa membuang sampah di sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk
keadilan pidana atau kiara sampai dibuang ke sungai itu akan berakhir dan mengular di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi tercemar di lautan. Menurut peneliti, Indonesia membawa plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan tidak cuma kesalahan kelestarian ekosistem laut. Akhirnya, tetangga laut inilah yang menjadi korbannya. Sian kan? Karena tidak mau kan menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Ya, ya cukup bagus ya karya atau produk dari kalian yang telah kalian buat ini. Saya akan bernilai 9 dari 10 karena ini cukup bagus. Cukup bagus. Jadi coba silakan Saudara Nendra untuk memberikan atau menyampaikan produk ini yang telah kalian buat sebagai perwakilan. Ya, terima kasih Pak yang bertanya. Ya. Kita banyak dari apa yang kita lihat dari karya teman kita itu. Pada intinya kita harus selalu menjaga lingkungan, cinta terhadap lingkungan, karena kita sendiri yang menepati lingkungan itu sendiri ya. Jadi apabila kita tidak baik dalam menjalankan lingkungan dan kayak misalkan membuang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan hal-hal yang kecil bisa menjadi besar. Contohnya misalkan kalau seandainya kita hanya buang sampah ke sungai sedikit sampah jika dilakukan secara terus menerus, maka itu akan mengakibatkan sungai itu oleh sampah kita tidak menjadi banjir. Akhirnya saat hujan deras datang itu berakibat meluap dan bisa membanjiri lingkungan. Itu contoh kecil dari hal yang dapat menyebabkan kerusakan di Ya, terima kasih Saudara Nenda telah menjelaskan sebagai perwakilan dari kalian buat ya. Tadi yang masuk Nendra itu Agung Nugroho itu sebagai ketua kelompoknya. Bagus, ini karya kalian semua. Kalian telah membuatnya. Coba silakan Saudara Agung sebagai ketua kelompok dari pembuatan produk ini untuk menjelaskan atau menyampaikan dari apa yang telah kalian buat. Ya. Terima kasih kalau pesan di dalam video itu dapat diterima oleh rekan sekalian dan Bapak sendiri. Esensinya dari video ini sebenarnya untuk menghadapi tantangan yang melibatkan tantangan ke depan ya. Dan di pandemi ini, video ini mewakili rasa kejenuhan siswa ya Pak ya. Ini mereka belajar hanya melihat classroom, learning yang hanya mengisi tugas dan membaca materi. Jadi dengan video yang saya buat ini bersama teman-teman akan menimbulkan gairah dan dapat memancing siswa untuk tidak bosan belajar di masa pandemi ini secara online. Seperti itu Pak penjelasannya atas video yang kita buat. Ya baik, terima kasih Saudara Agung telah menjelaskan. Nah, perwakilan dari sebelumnya juga Saudara Nenda telah menjelaskan juga dari perwakilan kelompok atas karya atau produk
atau solusi dari isu yang sebelumnya atau hari-hari sebelumnya telah kita bahas. Jadi itu dia ya solusinya dari tantangan dunia pendidikan di masa pandemi ini dengan melakukan pembelajaran daring atau seperti ini karya kalian semua tentang membuat produk. Jadi itulah pertemuan kita kali ini. Atau sebelumnya ada kendala di apa tentang pembuatan produk ini, Saudara Agung? Apakah ada masalah sebelumnya tentang pembuatan ini? Sebenarnya sih Pak. Apa? Menentukan apa temanya ini Pak. Karena kan saya lebih terikat pada tema Bapak untuk menjawab tantangannya. Tapi kesulitan juga menentukan apa skenario dalam hidup ini Pak. Gitu aja sih Pak. Tentang perbaikan prototipenya dari produk ini atau produk yang telah kalian buat ataupun solusi. Jadi mungkin itu dia setelah kita membahas tadi, tentunya tidak ada lagi masalah atau dari produk ini. Setelah selesai pertemuan kita kali ini, terima kasih semuanya setelah hadir dalam pertemuan ini dan telah membuat produk itu pun. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.